Shalom Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selamat datang di PDKK Tuasebio. Ya, kita bangkit berdiri, kita boleh kasih salam satu dengan yang lain. Biar kita saling mengenal, kita boleh kasih senyum yang paling manis untuk kanan kiri kita. Walaupun bumi akan berlalu, bulan gak bercahaya lagi, tapi kita masih tetap memuji Tuhan. Kita tetap percaya bahwa kita mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Karena kasih-Nya kepada kita semua yang hadir di tempat ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan memang memilih kita semua untuk hadir, untuk memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Nya serta untuk memuliakan nama Tuhan. Kita mau tetap jatuh cinta padanya, kita mau tetap dalam lagi cinta kita pada Yesus, dan kita juga percaya hanya Yesus penopang hidup kita, hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. ku jatuh cinta. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan indahlah, semakin indah oh cintanya antara Allah dan aku. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus ya Rajaku.
Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Ya, silakan duduk. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang kita pikirkan itu tidak mungkin, tapi bagi Tuhan itu mungkin. Karena kita percaya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita, dan apapun yang menjadi pergumulan kita pribadi lepas pribadi, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita pribadi lepas pribadi. Kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku saat badai badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Kita ulangin sekali lagi. Boleh bangkit berdiri? Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Kaulah kekuatanku, Engkaulah harapanku, tak ku andalkan kekuatanku saat hadapi badai hidupku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku. Ku percaya Engkau Tuhan berkuasa, Engkau sanggup memulihkan hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Tiada yang mustahil bagi-Mu Yesusku.
Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Tiada yang mustahil bagimu Yesusku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk bersekutu, memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh anak-Mu terkasih, Ibu Justisia Elisa Sakita. Kami bersyukur Bapak, kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa, yang mengerti akan diri kami, apa yang menjadi pergumulan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup memulihkan, Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap permasalahan kami. Kami serahkan acara persekutuan doa pada malam hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kuduskan hati dan pikiran kami, bukalah mata hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami pribadi lepas pribadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya Bapa, sebagai ungkapan syukur, kami mau berdoa secara spontan. Ungkapan syukur kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur, berterima kasih atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang ingin mengungkapkan ungkapan syukur. Terima kasih ya Bapak atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini di dalam segala kegiatan dan aktivitas yang boleh kami lakukan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, pertolongan-Mu sungguh tak terduga. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak. Kami boleh hadir di tempat ini bukan karena kuat gagahnya kami, tapi karena kasih-Mu, karena penyertaan dan kemurahan hati-Mu, sehingga kami boleh hadir untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Masih banyak ungkapan syukur kami yang belum kami ucapkan secara spontan. Kami percaya dan kami tahu Bapa di surga mengerti ungkapan syukur kami pribadi lepas pribadi. Semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Hari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memuji Dia, mau nyembah Dia. Kita angkat tangan kita puji Dia.
datang lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Mari kita angkat tangan, puji Dia. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, Hari-hari telah ku lalui. bersama siapa? Bersamamu Bapa, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Sekali lagi, saat ini kita datang lagi. Saat ini ku datang lagi kepadamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. hari-hari telah ku lalui. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Terpujilah. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, aku memujimu Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya
aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia, kasih setianya. Na 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 na. Berserah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Sudah luar biasa, udah olahraga. Silahkan duduk. Saya sampai ngos-ngosan loh. Tapi ada sukacita ya, kita bersyukur pada malam hari ini kita datang bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan. Tarik nafas dulu. Kita mau ingin masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Kita sadari di saat kita bangun, di saat kita buka mata kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan atas hari ini. Dan malam hari ini Tuhan mengundang kita di tempat ini. Kita ingin mau menyembah Dia lebih dalam. Kita mengenal Tuhan yang begitu mengasihi kita, yang begitu menyayangi kita. Mari kita katakan, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku sungguh terkagum Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Benar Tuhan, bila kami ingat Tuhan, begitu banyak kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu hidup kami saat ini adalah kesempatan yang baru yang Kau berikan setiap hari bagi kami. Terima kasih Bapa atas segala semua yang baik yang Kau berikan kepada kami. Semua yang baik di dalam hidup kami, itu semua karya-Mu Tuhan, bukan kehebatan kami. Engkau berikan kami kesempatan yang baru setiap hari, setiap saat. Mari kita katakan sekali lagi, bila ku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku
terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri. Dan ku Benar Tuhan, ingin kami ingin mengenal Engkau lebih dalam pada malam hari ini. Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Siapa pamanah kasih-Mu, Engkau yang layak kami Kira baraya shikaraya
Shikabaraya, Shikabaraya. Oh haleluya teraba Shikaraya. Kirara Shikaraya. Kirara Shikaraya. Oh birira Shikabaraya. Shikaraya. Oh haleluya Shikaraya. Haleluya teraba Shikaraya. Haleluya Shikaraya. Shikabaraya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shikabaraya. Biarlah jiwamu selalu bersorak-sorai memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas diri. Bersyukurlah kepada-Nya. Akulah Alfa dan aku adalah Omega. Bukan engkau yang memilih aku, tetapi akulah yang memilihmu. Mendekatlah padaku anakku, mendekatlah. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Terima kasih Bapa yang baik atas lawatanmu pada malam hari ini. Sungguh Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dan pada malam hari ini kami juga rindu akan firman-Mu yang akan dibawakan anakmu terkasih Ibu Justisia Elisa Sagita. Biarlah Tuhan Engkau berikan rahmat baginya pada malam hari ini untuk menyampaikan firman-Mu. Dan bukakan hati kami anak-anak-Mu untuk boleh mendengar. Sehingga firman-Mu itu boleh bertumbuh di hati kami yang baik.
bertumbuh subur dan berlimpah. Jadikanlah kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami, Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami. Engkau Allah yang begitu menyayangi kami. Terima kasih Bapa. Beracaralah pada malam hari ini. Bukakan hati kami. Berbicaralah Bapa. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat malam. Capek habis nyanyi terus ya, loncat-loncat ya. Tarik nafas panjang dulu ya. Saya juga capek. Silakan kalau mau minum. Oke. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nama saya Justisia. Belakangnya panjang sekali, Yusti saja. Nama saya Yusti, saya dari Paroki Santa Maria Immaculata, Kalideres, Jakarta Barat. Saya diutus melalui PD PKK Santo Lukas Medis. Jadi bukan Santo Lukas yang di Sunter, tapi Santo Lukas komunitasnya para dokter. Meskipun saya bukan dokter. Oke. Saya seorang ibu dari satu orang putri. Saat ini saya sudah pensiun, pelayanan saya hanya melayani keluarga dan melayani umat dari paroki ke paroki. Baik mengajar, baik itu mewartakan dari paroki-paroki dalam Keuskupan Agung Jakarta. Baiklah, malam hari ini renungan yang akan kita renungkan bersama-sama adalah apa coba? Pak, apakah aku menjadi sandungan bagi sesamaku? Ya, oke. Saya sebetulnya dari kitab Yesaya ini, saya tidak ambil seluruhnya. Dari kitab Yesaya 8, 11, 12. Nanti boleh dibaca untuk didalami ya. Saya hanya mengambil batu sandungannya. Jadi sebetulnya sampai di mana kita menjadi istilah batu sandungan, apa saja nanti kita akan bersama-sama. Mungkin kita nggak sadar loh, kelakuan kita tuh menjadi batu sandungan buat orang lain, kita nggak menyadari. Nah mari malam ini kita bersama-sama untuk menyadari, hati-hati, bisa jadi orang lain misalnya sudah mau tertarik dengan Kristen, dengan Katolik, melihat tingkah lakuku jadi kok Katolik seperti ini. Nah hati-hati. Jadi maksudnya kita jadi Katolik ini seperti halnya karismatik. Kalau kita membawakan karismatik ada yang maaf ya, lebay, membuat orang jadi alergi, padahal tidak seperti itu. Ya di dalam PD ini sudah orang bilang enggak berlebihan. Ada yang berlebihan seperti kekristen-kristenan, ya tidak boleh seperti itu. Membuat orang jadi anti, jadi akhirnya kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Orang mengartikan karismatik dengan arti yang salah, ya. Nah, yang akan kita renungkan adalah dari Yesaya 8, 11, 12, 22. Di-share sedikit aja. 8, 11, 22. Di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, firman Tuhan mengatakan, ini ceritanya begini. Ceritanya Yesaya 8, 11, 22. Ceritanya begini. Yesaya itu dapat amanat dari Tuhan sebagai nabi untuk memberitakan
memberitakan firman Tuhan. Ya, karena saat itu kehidupan pada saat itu Raja Ahaz dan rakyat-rakyatnya itu sudah nggak benar, sudah menyimpang dari kehendak Allah. Ya, nah Yesaya mendapat otoritas dari Tuhan, terus dia disuruh mewartakan. Profetis artinya tugas kenabian dia untuk memperingatkan, untuk mewartakan, untuk ibaratnya itu diberikan tugas di pundaknya untuk memberitakan, untuk menegur Raja Ahaz antar segala sesuatu yang dilakukan yang tidak berkenan bagi Allah. Nah, ini ya, terus ke-12. Nah, ini saya tidak bahas karena saya tidak sedang berbicara, tidak sedang mengupas Injil Yesaya. Saya hanya sedang membicarakan tentang batu sandungan ya. Batu sandungan mungkin ada di 14. Ayat 14. Nah, ya ini dia. Tuhan kita bisa menjadi batu sentuhan atau batu sandungan. Artinya apa ya? Ya. Ketika orang melihat sikap hidup kita, orang bisa terpikir untuk teringat akan mungkin dia sudah mengenal Allah. Jadi gini, saya kembalikan dulu batu sandungan dulu. Yang disebut batu sandungan apa? Ketika jalan ada batu kita bisa jatuh, betul kan ya? Sesuatu yang menghalangi kita itu namanya sandungan. Nah, biasanya yang jadi sandungan itu apa sih? Tuhan jadi sandungan bisa enggak? Malaikat jadi sandungan bisa enggak? Roh Kudus bisa jadi batu sandungan enggak? Yang bisa jadi batu sandungan adalah malaikat jahat, iya. Iblis iya bisa jadi batu sandungan. Kita sendiri juga bisa jadi batu sandungan. Lalu apa yang jadi batu sandungan dari hidup kita? Bisa perilaku kita, bisa ucapan kita, bisa cara hidup kita yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Siapa yang tersandung? Kalau kita yang misalnya pergi, yang tersandung misalnya kalau orang sudah mulai tua, berumur kayak saya ini, jalan bisa mudah tersandung ya. Nah itu kalau orang yang tersandung oleh batu sandungan biasanya orang yang memiliki pengetahuan tentang Kristiani yang baru sedikit melihat yang seperti itu, akhirnya dia mundur. Jadi orang menjadi mundur, orang menjadi sandungan bagi orang lain, membuat orang mundur, membuat orang tersandung, membuat orang tidak nggak jadi mengenal Allah lebih dalam, mengenal kekristenan lebih dalam karena hidup kita. Nah, sekarang kita ambil contoh. Tuhan Yesus selalu memberikan contoh tuh yang ekstrim, ya. Perumpamaan tentang orang Samaria. Ya. Ketika orang Samaria itu menolong, itu sudah ada 2 orang yang lewat. Sama-sama orang Yahudi, yaitu imam dan orang Lewi. Kenapa mereka tidak menolong? Alasannya tentu karena mereka tuh kerja di bait Allah, terus yang korban yang dirampok itu sudah terkapar, dipikir sudah meninggal. Wah, kalau saya menyentuh orang itu, mayat itu repot. Memang bisa penyucian tapi butuh waktu. Dia nggak berpikir panjang. Akhirnya justru orang Samaria, orang yang selama ini dipikir kelas 2, orang yang dipikir bukan golongannya, tapi yang datang menolong seperti itu. Kalau kita melihat kekristenan hanya melalui 2 tokoh, imam dan Lewi yang lewat, tentu jadi batu sandungan. Wah, kalau imam aja sebegitu kelakuannya, wah, buat apa mengenal kekristenan? Tentu akan seperti itu. Nah, kehidupan yang seperti yang mungkin imam itu punya alasan kenapa dia tidak menolong. Tetapi Yesus sendiri mengajarkan ajaran apa yang terbesar? Ajaran Kristus adalah ajaran kasih. Harusnya kasih mengalahkan segala-galanya. Tetapi justru dia takut, kalau mayat kalau saya menyentuh nanti proses pengudusannya
repot, harus cuci, harus sekian waktu, harus butuh sekian seminggu atau mungkin berhari-hari supaya dia kembali kudus, kembali boleh masuk di dalam bait Allah. Jadi mereka tuh nggak mau ambil pusing, nggak mau ambil pikiran sederhana. Kalau yang seperti ini tentu menjadi batu sandungan. Nah ini contohnya. Kemudian kalau orang Kristen itu diwakili orang kaya yang membiarkan sampai Lazarus mati, ada nggak orang menjadi Kristen? Pengikut Kristus kok seperti itu, sampai ada orang di depan rumah mati. Gimana? Ya kan? Kalau kita bersikap seperti itu, tentu kita akan jadi batu sandungan. Orang, wah kalau kekristenan seperti itu saya lebih baik tidak berteman dengan orang Kristen. Nggak ada kasihnya. Sampai ada orang di depan pintu mati, sampai dia kelaparan, sampai dia sakit. Padahal pintu itu pun tempat dia keluar masuk. Benar-benar tidak ada belas kasih. Itu adalah penggambaran bahwa kalau hidup kita seperti itu, ya dapat jadi batu sandungan. Betul nggak? Ya? Nah, sekarang dalam praktek kehidupan sehari-hari, saya maunya kita membedakan batu sandungan dan batu sentuhan. Orang boleh mengenal kita karena kita jadi mengenal Allah, bisa memuliakan Allah melalui hidup kita. Contohnya ya, ada satu kecelakaan, ada orang kecelakaan. Ini kesaksian temen nih ya, bukan tidak pernah terjadi. Kecelakaan, perempuan sendiri yang nyetir mobil, ada laki-laki kecelakaan di jalan, di sebelahnya ada pria lagi, tapi ada tatonya. Nah, temen ini mau nolong takut, waduh itu preman itu, doa dulu sama Tuhan, Tuhan gimana tolong nggak? Mungkin jawaban Tuhan tolong lo, kamu kasihan lo, nggak ada orang mau nolong. Bukalah mobil dia, kemudian bukan mobil mewah, buka masuk. Tapi sambil ini duk mau diantar ke rumah sakit, tapi kan ada yang teman preman yang masuk. Duk, aduh Tuhan tolong saya Tuhan, temani saya, oh pokoknya doa segala macam. Nah mungkin orang preman itu melihat seputar mobilnya, ada salibnya, ada salib. Dia langsung, Ibu Kristen ya Bu? Iya betul orang Kristen. Apa jadinya? Orang itu bisa mengatakan bahwa oh orang Kristen itu baik hati ya. Betul nggak? Kalau suatu saat dia misalnya ada panggilan, dia merupakan suatu penekuan buat dia. Ternyata orang Kristen itu baik hati. Berapa banyak orang lalu lalang di saat itu di jalan nggak ada yang mau nolong. Tetapi perempuan yang demikian ketakutan mau datang menolong. Dia tahu perempuan teman saya itu takut sekali, oh takut. Biasanya begitu kan takut pura-pura. Aduh Tuhan mau doa dulu bilang harus angkut. Ya angkutlah, tapi duk. Kemudian dia mengatakan, Ibu Kristen ya? Betul Pak. Dia terus senyum kecil. Itu artinya bahwa kehadiran kita, karya kita menjadi menurut saya itu simpanan positif di dalam hatinya. Telah menyentuh hatinya, batu sentuhan buat dia. Ya, kalau kita misalnya cuek, pelit, wah batu sandungan benar-benar orang lagi butuh sekali. Kita pelitnya luar biasa. Kita sering di lampu merah, kita mau ngasih takut dibohongin kan. Padahal cuma 2.000 loh, kalau dibohongin juga nggak bikin kita miskin. Tapi ketika kita ada dorongan, kasih, beri. Jangan hidupku jadi batu sandungan. 2.000 nggak bikin kita miskin. Kita tanya Tuhan, Tuhan, ini ada orang minta, tapi takut dirampok atau apa? Minta. Kalau Tuhan bilang kasih. Saya pernah orang lepra. Aduh kasihan sekali Tuhan. Tapi saya takut loh Tuhan, nular nggak ya Tuhan?
Tapi Tuhan bilang suruh kasih. Buka jendela saya kasih. Saya nggak sampai menyentuh. Terima kasih ya Pak, waduh luar biasa dia sukacitanya. Nah, kadang-kadang hal sederhana membuat kita justru menjadi batu sandungan. Hidup kita jadi batu sandungan. Kita sombong, kita ketika misalnya jadi dikasih kepercayaan Tuhan menjadi misalnya nih ya, jadi prodiakon, waduh udah paling kudus sedunia rasanya. Ini saya prodiakon loh, jadi saya itu hati-hati sekali. Seolah-olah saya itu udah paling kudus sedunia. Ketika saya ditunjuk jadi prodiakon, tahun itu saya pas nemenin anak saya ke Bali. Terus anak saya bilang, Mami, ayo Mami kita renang. Pakai baju renang, aduh sorry bang. Saya sudah jadi prodiakon. Ada sesuatu yang nempel pada diri saya yang membuat saya harus lebih berhati-hati. Saya sekarang ini bukan sekedar Yusti, tapi ada label Allah yang menempel. Nggak enak kalau saya misalnya pakai baju nggak seronok, temen tahu, ih kok prodiakon tingkahnya seperti itu, memalukan. Nah ini bisa jadi batu sandungan, tidak selayaknya seperti itu. Misalnya, Mami yuk kita itu yuk minum dikit di kafe. Jangan, Mami nggak ikut, kamu ajak temen aja. Kalau ketahuan bagaimana? Gak enak, karena ya itulah ada yang menempel, ada tanggung jawab yang menempel pada diri saya. Sekarang sekarang pewarta kalau hidup saya nggak benar juga aduh diomongin orang Keuskupan Agung Jakarta. Coba deh saya misalnya jalan sama cowok kiri kanan, wah satu lihat sudah kemana-mana udah tahu, betul kan? Betul. Jadi kita hati-hati. Kita seorang Kristiani harus hati-hati. Kita hendaknya ketika hadir dimanapun, kita sadar kita tuh membawa Kristus. Kristusnya nangis loh. Kalau diajak misalnya kita dimanapun kita garang, marah-marah. Aduh, Kristus bilang aku nggak seperti itu. Saya bawa Kristus, tapi saya bawa Kristus ngomelin orang. Keluar kata-kata itu mutiara dari sini, yang segala macam binatang dikeluarin. Bagaimana engkau minta doamu dikabulkan karena dari lubang yang sama kamu keluarkan hal yang tidak aku kehendaki. Kadang kita tuh nggak sadar, kita minta doa kita dikabulkan, kita minta kehendak kita dituruti oleh Allah. Sebelum sampai kepada itu, kita harus introspeksi diri. Mulutku ini sudah layak nggak untuk meminta? Hidupku ini sudah layak belum untuk menerima sesuatu yang kudus? Karena semua berkat Allah itu kudus. Berkat itu nggak selalu yang indah loh. Nabi Yeremia ketika diutus jadi Tuhan, dia nolak tuh, Tuhan saya nggak mau. Tuhan pun tahu bahwa Yeremia diutus jadi nabi itu bukan berarti enak, dia akan menghadapi begitu banyak kesulitan. Tapi Tuhan satu janji Tuhan, aku akan menyertaimu. Itu yang paling penting, ya Tuhan selalu menyertai kita. Bagaimana Tuhan bisa menyertai kita? Kita harus koreksi dulu kelayakan hidup kita. Hidupku tuh yang bagaimana? Apalagi misalnya sudah masuk dalam komunitas PDPKK. Label PDPKK juga ada di sini loh. Kelakuan kita juga bisa membuat PDPKK dapat malu. Saya pun punya komunitas doa. Lah kalau hidup saya sendiri berantakan, nggak layak kamu masuk komunitas doa. Apa yang kamu doakan tidak pernah akan didengarkan Tuhan karena nggak layak meminta. Ya seperti hanya selalu saya memahami kehadiran Allah tuh carilah dengan cara yang sederhana. Seorang ibu, selalu saya gambarkan seorang ibu, kita sedang membuat makanan untuk anak, misalnya pisang goreng. Anak kita pulang dari main sepak bola,
badan berumuran, tanah lumpur, bajunya kotor, mukanya belepotan, tangannya kotor. Dia minta dong Ma, minta satu aja. Kita kasih nggak? Tangannya belepotan, badannya belepotan, nggak kasih kan? Meskipun kita buat untuk dia, tapi tetap kita nggak kasih. Kamu cuci muka dulu, cuci tangan dulu, minimal baju kotor, tangannya bersih dulu ya, supaya bisa terima sesuatu yang bersih. Itu gambaran hidup kita. Jadi ketika kita berdoa dan meminta sesuatu, kita koreksi dulu. Layak nggak aku meminta dan layak nggak aku menerima? Layak tidak aku menerima? Semua orang minta, sama Tuhan datang tuh minta semua. Isinya doa tuh minta. Padahal Allah kita disebut Maha Rahim. Rahim itu artinya rahim, yang buat tempat anak. Bayi pernah minta nggak? Mama aku minta makan, enggak kan? Tetap kita kasih. Enggak, kita hari itu nggak makan, muntah-muntah juga sari makanan kita tetap diambil sama dia. Itu gambaran Allah yang Maha Rahim. Allah itu rahim, itu seperti rahim. Kasihnya seperti rahim. Tidak berkesudahan, tidak usah meminta. Hidup benar di hadapannya, semua kebutuhan kita akan dicukupi. Boleh meminta, tapi bukan berarti isi doa kita isinya minta. Kita selalu minta. Doa kita isinya meminta. Seperti ibu-ibu kalau pergi ke Mangga 2, ya kita kalau belanja, nggak usah pakai tulisan. Tempat anduk langsung, oh anak saya anduknya udah rusak, saya harus belikan. Dia kan nggak minta, kita udah langsung beliin. Oh anak B, baju dalamnya sudah sobek. Oh besok dia mau retret, celananya cuma 3, saya beliin 3 lagi Dia kan nggak minta. Tidak meminta, tapi kita menyediakan dan kita mikirin sampai sedetil-detilnya. Detil kita kalau mikir anak deh. Bakal ini kita mikir dia kalau ini ketemu ini, sandalnya rusak, apanya rusak, kita tahu semua mengenai anak kita. Demikian Bapak kita di surga. Dia lebih detail daripada kita. Dia Maha Rahim, dia nggak ada istilah sentimen. Mau kita wujudnya apapun, kasihnya tak berkesudahan. Bayangin contoh anak yang hilang. Dia mau menuju rumah, bapaknya sudah nungguin di depan. Mungkin berhari-hari dia menunggu anaknya kembali. Mengapa dia bisa kembali? Karena dia tahu siapa bapaknya, Maha Kasih dan Maha Pengampun. Kalau dia tahu bapaknya misalnya, bapak saya itu tukang marah-marah, tukang bawa pentungan, dia nggak akan berani pulang. Dia tahu bapaknya Maha Rahim, dia tahu bapaknya Maha Baik. Seberapapun aku bersalah, kalau aku mohon ampun pasti bapakku membuka tangan. Demikianlah bapak kita seperti itu. Jadi menjadi seorang Katolik, jangan menjadi Katolik yang suam-suam kuku. Kita harus takut kepada Allah. Kalau bangsa yang disebut Ahaz itu pada saat Yesaya, dia tidak takut pada Allah. Dia lebih takut pada Allah-Allah yang dia buat sendiri. Sekarang saya sambil contoh ya. Ini kebetulan Tuasebio, tentunya sebagian besar Chinese ya. Saya mau tanya, kalau kita di kuburan makan makanan persembahan boleh nggak? Ayo, boleh. Siapa yang jawab? Boleh nggak? Makan bekas di sembayangan di kuburan. Boleh. Karena itu kan hanya simbolis saja, sebagai ungkapan kasih dari keluarga yang melakukan sembahyang. Kalau misalnya makanan di kelenteng boleh nggak? Enggak. Gini ya.
kalau kita cengbeng, kita bikin makanan banyak-banyak, ya. Sebetulnya persembahan dewa-dewa pun nggak masalah, makanan tetap makanan, dewa-dewa tidak ada, nggak ada dewa-dewa. Bagi kita Katolik nggak ada, dewa-dewa itu tidak ada. Makanan tetap makanan, tapi karena urusan higienis kita mesti mikir berapa kali lebih dipikirkan lagi karena terbuka, kotor dan lain sebagainya. Kedua, kalau saat itu ada seorang Kristen yang imannya belum kuat, sebaiknya kita jangan makan, kita jadi batu sandungan. Jadi ketika iman dia belum kuat, jadi bukan alasannya bahwa itu kan hanya adat, makanan ya tetap makanan, tidak dipersembahkan kepada siapapun, hanya kita untuk adat istiadat, kita persembahan makanan. Tetapi bagi orang yang iman Kristiannya masih belum kuat, kalau kita makan dia akan pendapatnya beda. Oh, itu tuh makanan persembahan kepada, sudah dipersembahkan kepada roh-roh, dia makan. Jadi pemahaman dia belum bagus, sebaiknya di hadapan dia kita nggak boleh makan. Karena apa? Jadi batu sandungan. Ini yang ngomong Rasul Paulus ya. Sebaiknya jangan dimakan, takutnya jadi batu sandungan. Bahkan persembahan kepada dewa-dewa pun nggak masalah, karena makanan tetap makanan, dewa-dewa tidak ada. Tetapi sekali lagi lebih baik kita tidak makan karena akan menjadi batu sandungan. Selain alasan higienis, karena terbuka, karena kena asap, karena kena debu. Hah? Ya itu, tapi kalau keluarga sendiri nggak apa-apa, tapi kalau ada orang lain hati-hati aja, dapat menjadi batu sandungan. Ini kita lagi bicara mengenai batu sandungan, makanya hati-hati sekali. Kadang kita nggak sadar, saya ternyata jadi batu sandungan, menyederhanakan misalnya bagi nggak apa-apa. Lah itu nggak apa-apa itu jadi orang lain jadi batu sandungan, karena orang itu tidak dalam pengertian yang benar. Jadi hati-hati. Ini Chinese kebanyakan begitu. Jadi saya pun akhirnya apalagi adik saya itu Kristen, bertolak belakang sama kita. Jadi kalau kayak gitu ya saya akhirnya nggak makan. Ya janganlah, sudahlah. Meskipun kalau misalnya ada babi kita kan pasti masak lagi. Tetapi kalau ada adik saya nggak usah. Jadi batu sandungan. Dikasih ke orang lain kita beramal. Nggak apa-apa sebetulnya, dari kecil saya makan begituan. Ada Romo mengatakan kalau nggak mau nih kasih saya, ada Romo begitu. Tetapi bagi orang yang mempunyai iman Katolik yang masih belum benar, belum dalam iman yang benar, bisa jadi batu sandungan. Nah itulah kita lagi bicara mengenai batu sandungan ya. Nah kita coba buka Matius. Nah, saya minta buka Matius 18:8. Matius 18:8. Nah, ini bayangin. Tuhan keras sekali loh. Kalau tanganmu menyesatkanmu, buang. Kakimu menyesatkanmu, buang. Buat apa punya kaki dan tangan tapi kamu tidak selamat? Artinya begitu. Jadi sedemikian kerasnya mengenai kita hidup benar. Jangan jadi batu sandungan, apa yang di dalam diri kita yang menjadi kita, membuat kita jatuh, itu suruh dibuang. Apalagi hidup kita jadi batu sandungan bagi orang lain. Banyak orang yang sudah Katolik, sudah pelayanan, tapi galaknya luar biasa. Tapi hidupnya sangat pendendam. Tapi maaf, ya gimana ya? Saya ngomong nggak enak. Tentu bapak-bapak di sini nggak ada.
masih punya pelakor, berjudi, itu nggak menggambarkan bahwa seorang Kristiani yang baik. Kalau orang lain lihat gimana? Ya. Nah sekarang saya tidak sedang menghakimi siapa. Mungkin saya juga hidup saya tanpa saya sadari jadi batu sandungan buat orang lain. Kalau kita masuk komunitas, kita sangat terasa. Meskipun pelayanan 20 tahun, emosinya masih di sini nih. Waduh, kalau sedikit disulut aja sudah meledak. Hati-hati. Jadi mungkin hal yang sederhana perlu kita pikirkan. Kalau kita sudah merasa bahwa tadi kan selalu ngomong bersyukur, bersyukur, bersyukur. Nyanyian kita tuh indah sekali, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur itu enggak cuma ucapan. Kalau kita orang yang sudah mengatakan bersyukur, artinya orang yang sudah siap untuk membagikan apapun yang aku syukuri dalam hidup. Berkat itu tidak selalu kebaikan. Tuh tidak tunggu aku kaya dulu baru aku bisa membagikan sesuatu pada sesamaku. Karena yang saya bagikan tidak harus materi. Sekarang Tuhan kan selalu bilang hadir dalam orang miskin, dalam orang lapar, dalam orang dalam penjara. Begitu banyak orang di penjara, jangan cuma di Cipinang loh. Orang di Cipinang tuh belum tentu dia nggak seneng loh. Saya dengar kemarin dari pelayan-pelayan teman-teman saya melayani penjara. Bahkan mereka lebih senang di penjara. Keluar dari penjara bingung mau ngerjain apa. Bingung. Perempuan-perempuan katanya lebih enak di penjara, makan dikasih. Hidup sudah rutin seperti itu. Kalau di luar penjara dia mau ngapain? Ex narapidana, dia harus bergulat dengan kehidupan luar, nyari makan aja susah di luar. Sekarang ini kondisinya bukan nakut-nakutin. Akan sampai 2025 kita harus mulai mengencangkan ikat pinggang. Ada satu prinsip, kita makan nasi jangan sampai tetangga kita nggak makan nasi. Hanya sekedar itu. Ingatlah ketika aku makan, tetanggaku harus juga makan. Nggak usah bagi roti, nasi saja. Harus sampai seperti itu. Karena kita akan menghadapi masa-masa yang bukan berkelimpahan. Ya nggak nakut-nakutin loh. Karena banyak pabrik-pabrik tutup sekarang kan. Bahwa kita akan menghadapi, tentunya masa apapun kalau kita hadapin bersama akan menjadi nggak ada sesulit apapun kalau kita menyatukan tenaga, menyatukan hati. Jadi batu sandungan, kita teliti aja hidup kita. Kalau sungguh aku merasa diberkati, aku mau jadi saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Kalau aku diberkati jadi saksi Kristus. Saksi Kristus bukan hanya berdiri di depan ini loh, mimbar loh. Tetapi hidupku menjadi satu kesaksian. Bahwa aku diubah oleh Kristus, bahwa aku mendapatkan hidup sukacita oleh Kristus, bahwa aku membawa Kristus kepada siapapun. Orang yang di penjara nggak selalu, jangan bayangin kita pergi ke penjara. Orang penjara itu nggak selalu sedih, saya kasih tahu nih bener, saya baru dengerin fakta. Mereka lebih happy di penjara karena nggak usah nyari makan. Bahkan keluar penjara dia berbuat salah lagi supaya masuk lagi. Enak dikasih makan. Ini penjara wanita loh, teman saya bilang, aduh di penjara jangan pikir mereka nggak happy. Happy, makan udah ada. Mereka nggak pusing, pokoknya yang penting makan sekarang. Di luar para mereka nggak tahu mau ngapain. Sekarang yang susah-susah ini justru yang sedang digini, terutama para lansia. Bayangin lansia. Sekarang jangan bilang lansia nggak punya duit, lansia kaya deh, tinggal di apartemen, keren kan? Anaknya kerja, dia sendirian di rumah sama anjing kecil dan kucing kecil. Mau keluar nggak bisa, harus pencet-pencet ya nggak bisa keluar. Di dalam rumah terus mau ngomong, siapa yang jaki ngomong? Anaknya pulang diajakin ngomong marah, nanti lama capek.
dia mau ngomong sama siapa? Itu juga bagian dari pelayanan kita. Nggak usah muluk-muluk, kita nggak ngasih sesuatu, menemani dia saja. Misalnya kita telepon, ajakin ngomong, sedang apain tante? Sudah makan belum? Hari ini makan apa? Itu sudah membuat dia happy loh. Jadi sesederhana itu kita membawa Kristus tuh sesederhana itu. Jangan muluk-muluk, jangan berpikir tunggu saya ke Cipinang. Kristus ada di sekitar hidup kita. Mungkin hari ini saya jadi saluran berkat Kristus untuk membawa kepada orang lain. Suatu hari saya yang membutuhkan pertolongan orang. Ketika saya dalam kesulitan, saya butuh banyak doa teman. Saya menjadi orang yang minta belas kasih orang untuk mendoakan, untuk menguatkan saya, untuk menemani saya dalam bergumul. Kita ini sebetulnya cuma gantian. Hari ini aku memberi, besok aku minta diberi. Ketika memberi, itulah kita syukur Tuhan, bersyukur. Artinya kalau kita ngomong saya bersyukur Tuhan, saya mau siap membagikan orang lain, bukan syukur cuma ya Tuhan saya bersyukur Tuhan atas berkat rahmat-Mu, tapi ketika ada orang minta, jangan, males kamu nggak kerja ngapain minta-minta. Nah, kalau kita mengucapkan syukur artinya kita siap membagikan sesuatu. Mungkin kalau kita bilang dia minta, ya udah kalau kita takut kasih dia makanan. Nah, kasih dia makanan, nggak apa-apa kan? Yang penting apa yang dibutuhkan. Kalau kita memberi sesuatu tapi kita selalu takut. Ada satu cerita ya. Saya ini punya tetangga, nggak tahu tuh, pembantu cuci gosok bilang, Bu, di sana itu ada orang susah. Orangnya mamanya sakit berat, anaknya cacat, nggak bisa bangun, harus pakai pampers. Aduh, saya waktu itu tersentuh. Tapi kalau saya dibohongi, tahu nggak? Saya nggak tahu loh orangnya siapa, rumahnya di mana, nggak tahu. Sempat bergelut dalam hati, aduh bohong nggak ya? Pampers itu bukan harga murah loh. Karena beli pampers itu sekali beli 50, bukan harga murah. Tuhan saya kasih nggak? Ya sudahlah. Kalau dia bohong sama saya, urusannya dengan Allah. Tapi saya memberi itu dengan hati yang tulus. Itu. Ketika itu saya juga takut dibohongi. Aduh Tuhan, kata dia nih satu pampers ini kalau dijual 5.000. Kalau beli ngecer 5.000 katanya, yang berbut 4.000. Wah kalau saya dibohongi gimana Tuhan? Ya sudahlah. Akhirnya saya pikir ya sudah. Bohong urusan dia sama Tuhan. Tapi hari ini saya disuruh kasih, saya kasih. Tentu ada suatu pergumulan ketika kita memberi. Tapi ketika kita tanya sama Tuhan, kita punya relasi dengan Tuhan, kita tanya, saya baiknya gimana Tuhan? Ada dorongan ingin memberi. Tapi ketika kita pelit, ya ampun pelit banget. Lah saya punya kucing. Kucing sekali makan itu satu pack berapa sih? 6.000 ya? 6.000 loh. Sehari dia bisa makan 4 pack, itu 24.000 loh. Ya kalau dia yang misalnya tukang cuci gosok, saya kan tahu, ibu ini pelit banget. Makanan kucing aja 24.000. Minta pampers, satu hari dia minta 2 aja kamu nggak kasih. Ya ampun lu pelit lu katanya Kristen. Nah, ya kan? Sakit nggak kalau udah sampai di situ? Katanya Kristen lu pelit banget, lu lebih sayang sama kucing daripada sama orang. Kucing hari makan 4 loh, 4 pack loh. 4 pack 24.000. Dia hanya minta satu hari 2. Mereka kalau nggak punya ya sampai kencing sekali aja nggak ganti loh, mereka kasihan loh. 2 kali 3 kali baru ganti. Nah itulah. Kalau kita mau tidak jadi batu sandungan, itulah. Jadilah saksi Kristus. Kalau kita merasa kita diselamatkan, kita merasa kita diberkati. Jadilah saksi Kristus, tidak sekedar saksi untuk berkuar-kuar begini seperti saya jadi saksi Kristus hari ini, tapi hidupku sungguh-sungguh jadi saksi Kristus. Sederhana, nggak perlu kita kasih, misalnya saya ngasih beras 10 kilo, 5 kilo enggak. Apa yang kita punya,
Apa yang kita merasa kita kalau memberi kita nggak sakit, kasih. Ukuran Tuhan itu bukan 1/10 loh. Ukuran Tuhan apa yang kamu miliki dengan ikhlas. Apa kekayaanmu, itulah yang ukurannya. Suster Teresa memang ngasih sesuatu barang. Hidupnya sendiri yang diberikan. Itulah kekayaannya. Jadi Tuhan tuh Katolik itu bukan 10%. Kristen cuma 10% minimalis. Katolik itu nggak ada batasannya. Hidupmu, kekayaanmu, itulah persembahan untuk Allah. Contohnya Suster Teresa. Jangan tunggu persembahanku adalah apa yang aku rasa. Ya, aku rela. Apa yang seharusnya aku lakukan? Kalau namanya rela itu ketika kita memberi. Tangan kita memberi, tangan iblis juga narik loh. Jangan pikir kita nih hidupnya setelah hidup dalam komunitas nih aman-aman saja. Satu langkah kita mendekat kepada Allah, satu kekuatan lain menarik kita untuk jangan dekat. Jadi ketika itu kita harus menangkan, kalau ini benar di hadapan Allah kita lakukan. Jangan ragu-ragu, jangan justru kebalikan, hidup kita justru jadi batu sandungan buat orang lain. Orang mau mengenal Allah, waduh kok kayak gini orang Kristen, orang Katolik kok seperti ini. Apalagi lu prodiakon, apalagi lu sudah ikut PD, tiap hari nyanyinya bersyukur. Hati-hati loh, besok kalau nyanyi bersyukur hati-hati ya. Apakah aku sungguh-sungguh bersyukur melalui hidupku? Hati-hati, makanya loh nyanyi itu bahaya sekali, harus dihidupi satu persatu. Itu kalau makanya bilang doa saja, doa Bapa kami. Kalau doa Bapa kami dihidupi, itu sebetulnya sepanjang hidup kita nggak bisa selesai doa itu. Doa yang tidak pernah selesai. Satu ya, Bapa kami yang ada di surga. Lu manggil Tuhan Bapa, emang lu sudah layak? Kita panggil Tuhan Bapa, emang sudah layak gua panggil dia Bapa? Apakah kekudusanku sudah menyamai kekudusan dia sehingga gua ngaku sebagai dia Bapakku? Di surga lagi, saya itu di dunia penuh dosa. Bapak kami yang ada di surga, ucapan itu pun kita harus hidupi. Apakah kekudusanku sudah mulai, nggak usah sama lah, meningkat. Dari hari ke hari itu ada progresnya. Dimuliakanlah namamu. Sungguhkah engkau memuliakan Allah melalui hidupmu? Atau melalui apa? Kekayaanmu untuk memuliakan Allah, kepongahanmu, kesombonganmu, posisimu. Datanglah kerajaanmu, artinya apa? Kebahagiaan surga kita ciptakan di dunia, sudah belum? Datanglah kerajaanmu, Tuhan sungguh-sungguh datang, kita lari. Kita undang kerajaannya hadir dalam hidup kita. Benarkah saya membawa sukacita surga dalam hidupku? Atau aku justru membuat orang yang mengenal Allah setengah-setengah menjadi makin takut? Melalui hidupku yang setengah-setengah, tapi saya menampilkan diri seolah-olah paling kudus. Banyak orang yang seperti itu. Jadi ketika doa Bapa kami pelan-pelan, jangan dihafal tapi dihidupi, itu doa yang tidak pernah selesai. Apalagi pada ampunilah kesalahanku. Lah, kamu aja nggak mengampuni saudaramu, betul nggak? Ketika kita minta komuni terima tubuh Kristus, harusnya ketika kita belum mengampuni itu nggak boleh terima itu. Kalau di dalam misa Latin, sebelum kita misa kita pengakuan dosa dulu. Pengakuan dosa dulu baru ikut misa. Kita masih berselisih, kita masih marah, kita masih mengampuni, kita terima tubuh Kristus yang kudus. Tuhan itu seperti terperangkap di dalam tubuh kita. Nah itu bayangin, makanya kita ini hati-hati. Semoga melalui renungan kita malam ini kita makin menyadari bahwa kekatolikan itu enggak sesederhana
asal bisa doa Bapa kami. Tapi tentunya yang ini akan meningkat dari hari ke hari. Enggak ujuk-ujuk langsung punya orang bilang punya rem ke situ, tapi rem itu makin pakem tuh makin ketika kita mulai bertumbuh dari hari ke hari, makin menyadari. Oh ya, saya harus begini. Nanti juga ketika saya punya masalah, lagi nyanyi lagu pujian juga seperti ditegur sama Tuhan loh. Ya kan? Seperti ditegur, ucap lagu pujian tuh bagus-bagus. Tapi harus dihidupi. Misalnya gitu. Jangan akhirnya jadi batu sandungan buat orang lain. Wah, ngomongnya Tuhan terus, tapi hidupnya kok ya begitu. Kebalikan, lah kalau nggak ngomong Tuhan lebih jelek lagi hidupnya gitu. Jadi kita jangan melihat dari segi negatif. Kalau dia nggak ngomongnya Tuhan lagi, lebih parah dari itu, ya kan? Jadi tetap kita harus berpikir positif. Kalau ada apa-apa jangan langsung dihakimi, dalam hati saja. Tuhan, aku seperti itu nggak Tuhan? Terus baliknya diri sendiri, Tuhan saya seperti itu nggak? Kalau seperti itu ampuni saya Tuhan. Selalu baliknya diri sendiri. Jangan kita menghakimi orang, jangan. Kalau ada orang begitu pun ya kita diam dalam hati. Tuhan, semoga saya diberikan rahmat ketahanan, rahmat untuk bisa mengoreksi segala kesalahanku, dan ketika saya dihadapkan pada masalah seperti itu, saya tidak jatuh pada lubang yang sama Tuhan. Sama seperti dia. Ingatkan aku ya Tuhan. Jangan menghakimi orang lain. Kita ini masing-masing mengontrol diri sendiri. Kita masing-masing waspada terhadap diri sendiri. Jangan aku jadi batu sandungan dari orang lain. Hendaknya aku sungguh jadi saksi Kristus, tidak hanya melalui suaraku, tapi melalui hidupku. Hidupku yang diberkati, hidupku yang diubah, hidupku yang memberkati orang lain. Jadi ketika dunia tidak ada aku, ya aduh, ternyata ada yang kurang. Saya punya cerita. Ini benar-benar kejadian. Ya, 5 menit ya. Saya punya temannya itu sekolah SPBI. Kemudian perempuan ya, stroke, nggak bisa bangun. Suaminya itu nggak ada kerjaan. Suaminya hanya penjahit apa namanya? Penjahit yang keliling namanya apa tuh? Permak, penjahit permak, tapi adanya di apartemen subsidi. Istrinya nggak bisa bangun, stroke, jadi nganterin istrinya, maaf sampai ngangkat istrinya ke WC-nya itu dia bukan WC duduk, WC jongkok, gantiin pampasnya, semua dilakukan oleh dia. Dan dia adalah prodiakon, rajin sekali, dimana butuh pelayanan dia, mulai dari COVID dia selalu ada, selalu dia mau menolong. Ya, kita nih ini benar-benar kesaksian dan ini belum lama terjadi. Istri masih stroke kan, belum bisa, masih apa-apa dibantu. Tiba-tiba kira-kira 2 bulan yang lalu, suaminya itu diare, dibawa ke rumah sakit Duren Sawit, dipotong ususnya. Katanya ususnya meluntir lah istilahnya. Dipotong, ternyata tidak pernah bangun lagi. Suaminya meninggal. Aduh, saya bayangin, aduh Tuhan, kau katanya perencana yang indah, kok begini Tuhan? Istrinya stroke, anaknya sekolah dapat beasiswa, belum selesai. Sekarang suaminya meninggal. Coba, saya sampai terpekur sampai ya Tuhan, kamu katanya perencana yang sempurna, kok begini kamu bikin rencana ya Tuhan? Sampai saya ya ampun Tuhan, sampai manggil ya Tuhan. Ternyata saya baru dengar istrinya tuh, saya telepon bersaksi. Rupanya waktu COVID dia nolongin prodiakon itu ya, kan nggak ada yang mau pemberkatan di kubur tuh, nggak ada yang mau prodiakon kalau lagi COVID. Waktu itu COVIDnya lagi tinggi-tingginya, nggak ada yang mau. Siapapun, bahkan Romo aja nggak mau. Prodiakon dia berani. Salah satu yang ditolong adalah seorang pengusaha di Surabaya. Nah saya sekarang ya
Dia seorang nggak punya, istrinya stroke, dia nggak punya sampai tinggal di apartemen subsidi. Pokoknya kalau makan aja kadang-kadang beras aja nggak ada, ya. Tapi ketika dia meninggal, Sabtu ditaruh di situ, Minggu ditaruh di situ, makanan selalu penuh. Mereka menunya itu Kentucky Fried Chicken, ada yang beli 200 pack. Hoka Bento ya beli 200 pack. Siapa? Tidak tahu. Semua menyumbang tuh, semua sumbangan mengalir. Dari tidak punya sampai punya deposito. Dan satu pengusaha di Surabaya mengatakan anaknya diangkat jadi anak dia. Semua kebutuhannya saya yang handle. Nanti kamu lulus, kamu kerja di pabrik saya. Kalau kita melihat saat itu seperti saya, ya Tuhan, apa rencanamu Tuhan? Kok begini, saya melihatnya kok miris gitu. Ternyata Tuhan tuh sudah persiapkan segala-galanya. Sekarang ini anaknya tuh diangkat anak oleh seorang pengusaha di Surabaya. Semua kebutuhannya, kamu kalau itu konteks saja. Kebutuhannya dipenuhi, bahkan setelah lulus kuliah dia akan kerja di perusahaannya. Bahkan mamanya pun demikian. Sekarang punya deposito. Tuhan indah enggak? Tuhan luar biasa enggak? Mungkin suaminya Tuhannya udah capek sekali. Pempes aja dia yang buang loh. Bayangin tuh isinya pempes itu bukan BAK, BAB dan BAK, bayangin, maaf ya. Tapi itulah kalau orang susah sampai seperti itu. Jadi kita ini jangan bebel hati. Banyak di sekitar kita yang seperti itu. Jangan bebel hati, tangan kita nih harus ringan tangan memberi. Karena apa yang kita punya itu bukan punyaku, Tuhan titipkan. Seperti Tuhan titipkan talenta, jangan dikubur. Tuhan maunya itu dibunga-bungain. Artinya bunga, bukan bunga-bunga kita rentenir, bukan. Jadi bunga kasih, bunga berkat, memberkati orang lain. Itu cerita, ini benar, kesaksian betul itu. Nah itulah bahwa ketika Tuhan rencanakan, kita sering salah sangka, berprasangka. Tapi ternyata Tuhan itu nggak pernah salah. Bahkan rencananya sempurna sekali. Sekarang anaknya kan undip masuk beasiswa, masuk ke fisika murni, apa matematika murni itu, anak memang pinter. Kebutuhannya dihandle oleh pengusaha itu. Dan pasti setelah ini dia akan lulus, akan diambil bekerja di situ. Tuhan bukannya sempurna sekali. Memang dia menjadi benih yang harus mati untuk tumbuh menjadi biji, tumbuh menjadi pohon dan berbuah. Nah hidup kita pun seperti itu, hendaknya seperti itu. Jangan kita sia-sia dititipin, kita merasa kita memiliki, punya harta, aku ini punyaku. Padahal itu talenta yang Tuhan titipkan. Nanti dipertanggungjawabkan. Yang aku titipkan mana? Kamu sudah salurkan ke siapa? Sudah memberkati siapa? Karena Tuhan ini keras sekali loh. Apa yang menjadi penghalang kekudusanmu itu buang. Jadi kalau kita serakah, ya buanglah. Nanti leher kita dikasih batu kilangan, dicemplungin. Kasih batu kilangan masuk dalam jurang. Hendaklah hidup kita menjadi berkat. Jangan jadi batu sandungan. Apa yang kita miliki kita syukuri. Kita bersyukur artinya apa? Kita sudah menerima. Saya mau membagikan ke orang lain karena dimakan kita tuh nggak cukup, berlebihan. Kenapa bisa begitu? Kalau ikut Tuhan pasti kita bisa mengatakan cukup. Kalau orang belum ikut Tuhan, keinginannya masih banyak sekali, masih melalang buana. Tapi ketika ikut Tuhan, kita tahu namanya kata cukup. Contoh saja, dulu waktu saya belum ikut Tuhan, kosmetik saya itu macam-macam.
macam-macam segala macam. Sekarang kosmetik yang zaman bahala masih saya pakai. Dulu macam-macam, merek ini pengen belilah inilah, ini segala macam fungsinya macam-macam deh, saya lupa. Sekarang nggak ada, cukup Tuhan. Apalagi kalau dibilang kasih-Mu cukup. Apalagi dengan pengalaman, saya sudah pernah bersharing melewati pengalaman anak saya sakit. Sehat itu kaya. Kasih Allah cukup, karena apa? Dalam segala masalah, Allah selalu menyertai seperti Nabi Yeremia. Tuhan tidak menjanjikan langit itu selalu terang. Tuhan tidak menjanjikan kita melalui jalan tol. Tapi satu janji Tuhan, Dia selalu menyertai dalam apapun kondisi kita. Ya, oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Justisia atas sharing firman-Nya. Semoga kita yang hadir di sini bukan merupakan batu sandungan ya, Tapi batu sentuhan. Baik, mari kita memberikan persembahan. Tuhan begitu baik, kita akan memberikan yang terbaik. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, juru selamatku, hari-hari ku lalui. Bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani. Bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi. Bersama Yesus, juru selamatku. Terima kasih Tuhan, bila persekutuan doa ini dapat berjalan dengan baik, itu adalah karena penyertaan-Mu, karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Berkati persembahan kami agar bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui Ibu Justisia, yang mengingatkan dan menguatkan iman kami.
Berkati beliau agar dapat Kau pakai lebih hebat lagi dan menjadi terang dimanapun beliau berada. Saat ini kami ingin memanjatkan doa-doa permohonan kami ya Bapak. Bagi Bapak Ibu yang ingin memanjatkan doa spontan, kami persilakan. Pertama kami mau berdoa untuk kesembuhan, kesehatan bagi yang sakit, bagi Andi Nicholas, Jessica, Ain, Maria, Feliciana, Faida, Ibu Farida, mamanya Lucia, mamanya Veronica Warnianti. Mohon berikan kesehatan bagi yang sakit, kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk pekerjaan, kelancaran, usaha dan studi bagi Santi, Felix Sudanto, Kristianto, Mateo Javier Wijaya, Yunita dan Vincent. Mohon berikanlah yang terbaik dalam setiap kerinduan anak-anak-Mu, baik dalam pekerjaan, usaha dan studi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi pastor paroki kami, Pastor Purnomo dan juga Pastor Geris dan juga para suster. Biarlah Tuhan Engkau berikan rahmat kesehatan bagi mereka dan rahmat-rahmat yang dibutuhkan untuk menggembalakan umat-Mu di paroki Tosebio ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa bagi anggota DPH kami di Tosebio juga, Korwil, Ketua Lingkungan, dan juga semua seksi organisasi dan secara khusus bagi umat-Mu yang terkasih. Biarlah Tuhan Engkau selalu berikan kami rahmat yang kami butuhkan untuk selalu mengenal Engkau lebih dalam dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk saudari kami Yunita dan Grace yang sedang hamil. Mohon diberi kesehatan dan keselamatan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan juga kami mau berdoa untuk anak Musina yang umur 14 tahun yang mengalami gagal ginjal Tuhan. Kiranya Tuhan Kau turut campur tangan Tuhan. Biarlah dia boleh mendapat pendonor ginjal yang baik dan cocok Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Bapa untuk teman, saudara, keluarga kami yang sudah mendahului kami pulang ke rumah Bapa di surga. Secara khusus kami mau berdoa untuk Ibu Suryana Setiawijaya, Bapak Mo Chin Piao, Bapak Li Tehwa, Ibu Kim Hwa, Ibu Lim Amnyo, Bapak Petrus Hengki Samsudin Suyanto, Laurencia Janet Wijaya, Bapak Benediktus Budi Rukun, Ibu Benedikta Tan Ginhwa, Bapak Pui Sehian, Ibu Johanna Cendra, Ibu Angela Gabriela, Stefanus Teddy Setiawan, Dominik Immanuel Irfantono Suprapto, Ibu Nari, Ibu Tan Syuing, Frankie, Ibu Luo Bunlan, Ibu Christine, Henrikus Hani Sukri, serta Ibu Anastasia Rosmawati Lukimin. Kiranya Bapa di surga memberikan mereka yang telah berpulang kedamaian abadi, kehidupan kekal di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa untuk pemulihan luka batin Venita dan juga mohon kedamaian serta kerukunan di dalam rumah tangga Venita dan Kingston, agar rumah tangganya penuh dengan kedamaian, kebahagiaan dan kerukunan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Kiranya Bapa mengerti apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya Bapa memberikan yang terbaik untuk kami pribadi lepas pribadi.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang baik, inilah sebagian dari wujud doa yang dapat kami sampaikan saat ini. Namun kami percaya Engkau tahu apa yang kami inginkan. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Terlebih lagi, Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Berkati persembahan kami agar dapat menjadi berkat pekerjaan-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan pulang, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar kami terhindar dari segala yang jahat dan dapat selamat tiba di rumah. Kami juga mau berdoa untuk perjalanan apostolik Paus Fransiskus ke Indonesia. Mari kita doakan bersama. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudara-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan yang baik kepada Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapak Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman. Ya. Terima kasih untuk firman-Nya pada malam hari ini, Ibu Justisia. Sungguh luar biasa, dan kita boleh melakukan sebagai pelaku firman apa yang kita ucapkan dan apa yang Tuhan kehendaki, agar kita tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami akan mengundang lagi Bapak Ibu untuk hadir pada Senin 2 minggu yang akan datang. Jadi Senin depan kita akan libur, berhubung ada 17 Agustus kita pada mau panjat pinang. Jadinya diliburkan. Ya, panjat pinang, makan kerupuk dan tarik tambang. Jadinya untuk Senin depan kita libur untuk PDKK. Kita akan ketemu kembali tanggal 26 Agustus yang akan datang. Boleh kita ajak teman, saudara atau siapapun yang kita kenal untuk sama-sama kita memuji, kita memuliakan Tuhan, kita mendengarkan firman-Nya. Terima kasih. Nanti sebelum kita bubar, ya ada juga retret Pasutri 2024 tanggal 23 sampai 25 Agustus, 3 hari 2 malam di Hotel Grand Forest Bogor, dengan pembawa acaranya Romo Hermanus Sigit Pawanta SVD, dengan tema Finding Amazing Joy in Your Marriage. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dari Sekolah Evangelisasi Pribadi Shekina. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti yang Pasutri ya, kalau yang single jangan. Nah, kecuali single udah punya gandengan baru boleh. Ya, kalau belum nggak usah. Jadi hanya Pasutri saja. Itu boleh menghubungi untuk registrasi dengan Cynthia, Jimmy, Christine atau Elia. Atau kalau misalkan bingung, boleh hubungin tim kita, nanti kita akan infokan lebih lanjut.
mengenai biayanya ini juga belum tahu berapa ya. Nanti akan diinfokan. Kemudian ada lagi KRK Pak Benyamin Ratu ya. Kasihnya Melanda Nusantara di Istora Senayan tanggal 21 September hari Sabtu. Masih lama tapi ya pasti peminatnya banyak biasanya. Boleh Bapak Ibu dan teman-teman daftar. Gospel Music Festival. Ada KRK dan ada juga untuk pembelajarannya ya. Kalau misalkan mau ikut untuk tiket festival musiknya hanya 100.000. Tapi kalau mau ikut tiket festival plus KRK, Kebangunan Rohani Katolik, itu 25.000 berarti 125.000. Atau kalau mau ikut hanya KRK-nya saja boleh. Itu boleh mendaftar dengan kontak person Melisa, Ani, Yunita, dan Leonardo atau menghubungi tim kami. Ini juga boleh segera dengan banyak ini. Romo Justinus, ada Pak Ben, terus Romo siapa saya lupa duanya. Itu. Oh Romo Puspa Yuwono, Romo Steve Winarto. Romo Chris juga, Romo Paulus Juju Junaidi. Ya, oke itu saja. Nanti sebelum kita bubar kita foto bersama, baru kita Ada satu KRK tapi untuk lansia. Bagus, seneng kan? Dilayani 4 Romo, Romo Felix, Romo Hariliong, Romo Uut, sama Romo Mardi. Letaknya di Hotel Mercure, Mangga Besar, belokan Mangga Besar tuh. Mercure. tanggal berapa Bu? Tanggal 25 Agustus. Itu sebelum ditutup dengan misa, setelah itu makan bersama. Menunya menu hotel. Memang ini untuk melayani lansia. Ya. Berapa itunya? Nah itu. Kalau makan di hotel satu orang tuh 250.000 loh. Itu cuma bayar 100 apa ya? Itu Ya, murah. murah. Bu, ukuran Makan. lansia dari umur berapa, Bu? 60 ya. 60. 60 nggak apa-apa. Datang aja. Ya. Nih, tuh. Nah, ini dia. Enggak, 200.000 tuh yang di depan. Itu di belakangnya 100 nggak apa-apa kok. Pesertanya nggak banyak, ambil yang 100.000 cukup. Ya. Tuh, Itu kan di diamond. Hotel Mercure deket ya. Boleh. Fotoin. Ya. Ke siapa ya? Nah, yang merasa lansia 60 ke atas. Nanti ketemu saya di sana. Saya juga Ya, melayani di boleh. situ. Ini murah banget. Nggak usah ngambil yang 200, Yang cukup 100 ngambil yang cukup. 100. Bayar hotel kan 2,5 udah tahu kan? Ini Iya. cuma 100. 100 Terus happy. ada misa. Ya. Ada romonya juga Romo bagus-bagus. Hariliong, Romo Hariliong, Romo Felix, Romo Uut, Romo Uut lucu. Uut terkenal. Iya. Lucu. Semuanya terkenal ini. Iya. Jadi kalau mau boleh nanti ini Bu. Boleh difoto deh. Saya mau screenshot boleh? Tapi kalau yang belum lansia nggak boleh ikut dong. Kalau yang belum lansia nggak boleh ikut dong. Tidak boleh. enam puluh ke atas. Boleh difoto, silakan difoto. Jadi yang merasa lansia 60 ke atas boleh ajak ibunya atau ajak siapanya, tantenya boleh yang merasa lansia. Ini murah banget dan juga pasti happy banget ini, lucu-lucu. Romonya bagus-bagus. Ya, itu bagus. Udah umur berapa? 55, boleh ikut. Oh nggak apa-apa, rambutnya jangan disemir.
jadi boleh masuk. Ya, itu aja pengumumannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Begitu besar kasih Bapa. Jadi kita ingat kasihnya. Kita tutup dengan satu pujian. Mari kita bangkit berdiri. Habis ini kita foto ya. Begitu besar kasih Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih. Selamat pulang. Tuhan memberkati. Foto dulu ya. Jangan pulang dulu, foto dulu, foto.